rencana dan pengetahuan mengenai isi dan bahan pengajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Isi kurikulum merupakan susunan dan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Telaah kurikulum adalah suatu kajian terhadap kompetensi, materi, evaluasi, serta perencanaan pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman bagi guru di sekolah. Perkembangan kurikulum berdasarkan prinsip. Yang pertama, prinsip berorientasi pada tujuan. Maksudnya, pengembangan kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, prinsip relevansi atau kesesuaian. Pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan, isi, dan sistem penyampaiannya harus sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat, tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa, serta serasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, prinsip efisiensi dan efektivitas. Perkembangan kurikulum harus mempertimbangkan dari segi efisien dalam pendayagunaan dana, tenaga, waktu, dan sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal. Yang keempat, prinsip fleksibilitas atau keluasan. Kurikulum yang luas, mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi, atau dikurangi berdasarkan tuntutan dan keadaan ekosistem dan kemampuan setempat. 5. Prinsip berkesinambungan. Kurikulum disusun secara berkesinambungan, artinya bagian-bagian aspek-aspek materi dan bahan kajian disusun secara berurutan, tidak terlepas-lepas, melainkan satu sama lain memiliki hubungan fungsional yang bermakna sesuai dengan jenjang pendidikan, struktur dalam satuan pendidikan, tingkat perkembangan siswa. Yang keenam, prinsip keseimbangan. Penyusunan kurikulum supaya memperhatikan keseimbangan secara proporsional dan fungsional antara berbagai program dan subprogram, antara semua mata ajaran, dan antara aspek-aspek perilaku yang dikembangkan. Yang kedelapan, prinsip keterpaduan. Kurikulum dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterpaduan. Yang kedelapan, prinsip mutu. Pengembangan kurikulum berorientasi pada pendidikan mutu dan mutu pendidikan. Fungsi kurikulum. Yang pertama, fungsi penyesuaian, yang dimaksudkan bahwa kurikulum harus dapat mengantar siswa agar mampu menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial masyarakat. Yang kedua, fungsi integrasi, dimaksudkan bahwa kurikulum harus dapat mengembangkan pribadi siswa yang utuh. Yang ketiga, fungsi diferensiasi, yang dimaksud adalah bahwa kurikulum harus dapat melayani setiap siswa dengan segala keunikannya. Yang keempat, fungsi persiapan mengandung makna, bahwa kurikulum harus dapat memberikan pengalaman belajar bagi anak, baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun untuk kehidupan di masyarakat. Yang kelima, fungsi pemilihan kurikulum, memfasilitasi para peserta didik dengan cara memberi mereka kesempatan untuk memilih program belajar yang sesuai dengan minat serta bakatnya. Yang keenam, fungsi diagnostik kurikulum, berfungsi untuk memahami dan mengarahkan potensi dari seorang peserta didik agar dia dapat menggali terus potensinya dan memperbaiki kelemahannya. Dasar atau asas kurikulum adalah kekuatan-kekuatan utama yang mempengaruhi dan membentuk materi kurikulum susunan atau organisasi kurikulum. Herman Hahorn memberikan dasar atau asas kurikulum dengan 3 macam. Yang pertama yaitu dasar psikologis, yang kedua dasar sosiologis, dan yang ketiga dasar filosofis. Pada dasarnya, kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan dari berbagai program pendidikan. Di Indonesia sendiri,
Tujuan pendidikan didasarkan pada falsafah bangsa. Kurikulum memiliki 4 tujuan utama. Tujuan yang pertama yaitu tujuan nasional, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Indonesia Nomor 2 Tahun 1980 mengenai sistem pendidikan. Yang kedua, tujuan institusional. Yang dimaksud dengan tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai sebuah lembaga. Dalam hal ini, lembaga yang dimaksud yaitu lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu tujuan kulikuler. Tujuan kulikuler merupakan tujuan dari sebuah mata pelajaran hingga dapat mencerminkan dasar ilmu yang ada dalam mata pelajaran tersebut. Yang keempat yaitu tujuan instruksional. Tujuan instruksional adalah tujuan yang akan diterapkan untuk para siswa. Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara atau satuan pendidikan seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Itulah penjelasan konsep dasar kurikulum dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.